Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Pro kontra keaslian ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Di media sosial tiba-tiba beberapa akun mengunggah foto ijazah yang disebut sebagai bukti bahwa Jokowi itu betul-betul alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Namun alih-alih meredakan tuduhan dan membuat terang masalah, justru makin meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Roy Suryo yang juga alumnus UGM kemudian menguji foto ijazah itu dengan sebuah metode ilmiah yang disebutnya sebagai error level analysis atau ELA, dan mendapati fakta kuat bahwa foto-foto ijazah yang diunggah para buzzer itu palsu. Sementara Jokowi sendiri bersikukuh ijazahnya asli dan tetap tidak bersedia menunjukkan ijazahnya ke publik. Dia berdalih bahwa itu fitnah lama yang terus diulang-ulang. Karena itulah sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada dan para aktivis itu berencana tanggal 15 April akan menggeruduk kampus UGM untuk bertemu dengan Rektor UGM, Ovi Emilia, dan Dekan Fakultas Kehutanan Singgih Sunarta. Adanya penampakan kembali ijazah asli dalam tanda petik gitu ya, Joko Widodo itu atau yang oleh Roy Suryo disebut dilakukan oleh para buzzer cebokers. Ini tampaknya merupakan operasi media sosial sebagai counter terhadap munculnya tuduhan dari seorang alumnus UGM, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, yang dia itu bahkan berani memastikan 100 miliar % ijazah Jokowi itu palsu. Tuduhan dari Rismon ini memang nggak bisa dianggap remeh, dianggap sepele, karena bukti-bukti yang dia ajukan sejauh ini sangat meyakinkan. Dan Rismon itu tidak asal tuduh, dia bersama istrinya sengaja mendatangi kampus UGM dan berhasil mengakses ke perpustakaan UGM yang menyimpan skripsi yang disebut sebagai milik Jokowi. Dia juga menguji keabsahan ijazah Jokowi yang banyak beredar dan dimuat di media massa. Dalam sebuah video di YouTube Baligi Academy, ini diunggah tanggal 11 Maret 2025, Rismon menjelaskan bahwa font Times New Roman yang digunakan pada ijazah itu baru tersedia setelah tahun 1992, jauh setelah ijazah itu diterbitkan. Selain itu, Rismon membandingkan ijazah Jokowi dengan milik seorang alumni UGM lainnya dan menemukan perbedaan mencolok dalam penggunaan font dan nomor seri ijazah yang tidak terstruktur dengan benar. Nomor seri pada ijazah Jokowi hanya mencantumkan angka 1120 tanpa klaster fakultas atau angkatan, berbeda dengan format yang digunakan pada ijazah lainnya. Dan kejanggalan ini semakin menguatkan dugaan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Rismon juga mencatat kejanggalan pada skripsi Jokowi yang menggunakan font Times New Roman yang baru tersedia setelah tahun 1992 juga. Dan dia mendesak Jokowi untuk mengakui bahwa ijazah dan skripsinya palsu, meskipun ia mungkin benar pernah kuliah di UGM. Gugatan terkait keaslian ijazah Jokowi ini bukan hanya Rizwan ini ya yang menyampaikan. Sejauh sebelumnya itu pernah dilayangkan ke pengadilan, dan tapi dua kali itu ditolak oleh majelis hakim. Pada waktu itu kalau kata penilaian Rismon mengapa gugatan itu ditolak, karena kurangnya pemahaman hakim tentang manipulasi digital. Karena Rismon ini adalah seorang ahli digital forensik ya, dia pernah menjadi dosen di Universitas Mataram dan dia adalah lulusan teknik elektro dari Universitas Gadjah Mada. Tuduhan dari Rismon ini sudah dibantah oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Singgih Sunarta, melalui website resmi ugm.ac.id. Sigit Sunarta, oh rupanya yang betul namanya Sigit Sunarta ya, bukan Sigit Sinarta ya. Jadi yang di bagian depan saya menyebutnya Sinarta salah ya. Dia menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh Rismon. Apalagi kata dia dosen ini merupakan alumnus dari prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita sangat menyesalkan informasi yang menyesatkan disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat. Itu bantahan yang disampaikan oleh Sigit pada hari Jumat tanggal 21 Maret. Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Seharusnya Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang
yang ditelaah, namun juga harus melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Soal penggunaan font Times New Roman pada sampel skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismond dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menyatakan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur. Yang Sanur ini sudah tutup, yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Faktanya ada mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Website UGM ini juga menyertakan beberapa foto. Salah satu diantaranya foto lama yang menunjukkan Jokowi sedang duduk di ruang kuliah bersama sejumlah teman-temannya. Selain Dekan Fakultas Kehutanan, website UGM juga menyertakan bantahan dan penjelasan dari seorang kakak kelas Jokowi dan teman satu kelasnya yang mengaku lulus bareng, bahkan sama-sama melamar ke pekerjaan dan bekerja bareng dengan sebuah proyek kehutanan di Takengon, Aceh Utara. Ini kalau nggak salah ini proyeknya yang punya Pak Prabowo ya pada waktu itu ya. Ini ada perusahaan yang aktif di kehutanan ini waktu itu produksi hasil hutan ya. Namun penjelasan UGM tadi dibantah kembali oleh Rismond dengan menunjukkan data bahwa percetakan Prima yang disebut tempat Jokowi mencetak cover skripsi dan lembar pengesahan itu baru berdiri pada tahun 1986. Pada waktu itu pun baru berupa usaha fotokopi, belum jadi percetakan. Sementara Sanur sudah ditutup. Ini Rismond itu mengutipnya itu dari data yang dari tampilan websitenya perusahaan Prima itu, CV Prima itu ya, percetakan itu. Karena disebutkan tentang kitanya, memang disebutkan mereka itu baru berdiri tahun 86 dan sebagai usaha fotokopi. Sekarang sudah jadi percetakan. Nah, yang juga cukup serius ini kan belakangan ini dimunculkan kembali ada status di media sosial itu milik Aida Greenbury. Ini adalah putri ini ya, kalau Aida ini ya, putri dari Pak Profesor Ahmad Sumitro yang menjadi dekan Fakultas Kehutanan. Pada waktu itu disebutkan bahwa Pak Sumitro itu menjadi pembimbing akademisnya Pak Jokowi ya, dan di situ ditulis di jasanya Jokowi disebutkan namanya itu Ahmad Sumitro, pakai ulama ya, OE ya gitu. Sementara kemudian Aida Greenbury itu sendiri dia menunjukkan bahwa nama bapaknya itu adalah Ahmad Sumitro, nggak pakai OE. Jadi ini Ahmad Sumitro yang mana? Ini profesor yang jadi pembimbingnya dari Jokowi itu. Itu juga jadi tanda tanya juga. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian Jokowi sendiri masih tetap enggan merespon pertanyaan wartawan atas tuduhan Rismond itu. Dia menyebutnya sebagai fitnah lama yang diulang-ulang. Dia juga minta mereka yang memfitnahnya untuk membuktikan tuduhannya. Ini kan katanya siapa yang mendalilkan, ya dia yang harus membuktikan. Kalau dalam hukum seperti itu. Mungkin itu maksudnya Pak Jokowi ya. Sikap dari Pak Jokowi itu sangat disayangkan karena sesungguhnya masalahnya itu sebenarnya dengan mudah kok bisa diselesaikan. Dengan cara dia menunjukkan ijazah aslinya dan kemudian nanti diuji apakah betul asli atau tidak, sebenarnya selesai. Makanya kemudian ada media yang menyebutnya bulat ini katanya. Sekarang ini kan makin banyak orang yang mulai percaya bahwa ijazah Jokowi palsu atau setidaknya jadi ikut curiga. Tadinya banyak yang skeptis loh soal ini, termasuk yang skeptis dengan soal ini. Apalagi ini sekarang dengan munculnya buzzer yang kembali mengunggah foto yang disebut sebagai ijazah asli Pak Jokowi. Dan ini kemudian seorang alumni dari UGM, Roy Suryo, yang dikenal sebagai ahli telematika, yang sejak lama dia juga mencurigai ijazah Jokowi, kemudian melakukan analisis terhadap yang disebut tadi ijazah yang disebut milik Jokowi itu. Fotonya tadi dibandingkan dengan ijazahnya sendiri sebagai sesama alumni UGM yang dia jamin keasliannya 100%. Dari dua foto tadi kemudian diuji dengan menggunakan metode error level analysis atau ELA. Teknik ELA ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Krawetz, seorang pakar keamanan dan forensik digital. Ini dalam tulisan panjangnya Roy Suryo menjelaskan bahwa konsep itu mulai diperkenalkan 18 tahun lalu, 2007. Sejak itu ELA digunakan secara luas dalam investigasi forensik, gambar, analisis hoax, serta untuk mengidentifikasi gambar yang telah dimanipulasi dalam berbagai kasus hukum dan jurnalistik. Dengan teknik ELA ini bisa membantu mengidentifikasi area dalam gambar yang telah diedit atau diubah dengan cara menganalisis perbedaan tingkat kesalahan kompresi di berbagai bagian gambar.
Prinsip utama dari ELA bahwa gambar yang asli yang tanpa manipulasi akan memiliki distribusi tingkat kesalahan yang relatif merata setelah dikompresi ulang. Baliknya, gambar yang telah diedit akan menunjukkan perbedaan tingkat kesalahan yang signifikan di area yang telah dimanipulasi. Jadi secara teknis katanya kajian ELA akan membuat semacam peta error level, di mana gambar yang menunjukkan perbedaan tingkat kesalahan dengan warna atau kontras tinggi di area yang mengalami manipulasi. Dan dengan teknik ini, dengan metode ini didapatkan indikasi keaslian gambar untuk mengidentifikasi apakah sebuah gambar telah diedit atau merupakan hasil asli dari kamera. ELA ini bisa melakukan deteksi area yang dimanipulasi. Ini canggih ya, jadi area mana, jadi walaupun yang dimanipulasi itu bagian tertentu dia tahu di bagian ini gitu ya. Dengan cara bagaimana itu memiliki tingkat kompresi yang berbeda dan kemudian bisa mengindikasikan proses editing seperti penempelan objek, penghapusan elemen atau perubahan lainnya. Dalam beberapa parameter utama ELA itu efektif atau cocok untuk gambar dengan from JPEG. Saya juga sering tuh dengar JPEG namanya rupanya singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Nah, seperti yang jasa asli Jokowi yang ditunjukkan oleh para buzzer itu. Karena kompresinya menghasilkan perbedaan error level yang dapat diukur dan bisa menguji gambar yang dikompresi ulang untuk menghasilkan versi referensi yang dibandingkan dengan gambar asli. Jadi peta warna ELA itu warnanya menunjukkan perbedaan error level, warna seragam menandakan area yang belum diedit, sedangkan yang kontras tinggi atau bercak terang menunjukkan indikasi area yang telah dimodifikasi. Nah, Roy Suryo kemudian menampilkan dua buah foto hasil dari proses ELA tadi ya. Foto yang tadi itu foto asli ijazah dia, dan kemudian yang kedua itu foto dari Jokowi itu. Nah, pada ijazah dia yang dia jamin 100% asli, bukan 100 miliar persen asli seperti Rismond yang sebutkan ya, dia menyebutkan 100 miliar persen palsu ijazahnya Jokowi. Itu 100% keasliannya karena dari mana ini disebutkan distribusi error yang lebih seragam karena seluruh piksel mengalami kompresi dengan pola yang mirip. Sementara foto yang kedua, foto ijazahnya Jokowi yang disebut tahun 85 itu gambar tersebut dibuat menggunakan perangkat lunak computer generated imaging atau CGI atau AI generated image alias yang telah diedit. Maka itu menunjukkan tingkat error yang tidak konsisten dan kesimpulannya kata dia ijazah asli UGM punya dia tahun 91 memiliki tingkat error yang seragam di seluruh gambar karena seluruh gambar dihasilkan secara digital sementara foto ijazah Jokowi 1985 tidak menunjukkan pola kompresi alami yang khas dari gambar asli dan malah menunjukkan ketidakwajaran dalam transisi objek dan background. Ini tentu saja yang dimaksudkan yang palsu itu adalah yang ditampilkan oleh para buzzer ya. Bukan berarti ini adalah fotonya ijazah yang Pak Jokowi karena kita nggak tahu apakah mereka itu mendapatkan foto-foto ijazah asli yang mereka sebut asli punya Pak Jokowi itu dari Pak Jokowi atau dari sumber lain kita nggak tahu. Yang jelas dalam soal ini berarti apa yang diunggah oleh para buzzer itu terbantahkan. Makanya saya sebut sebenarnya paling gampang ya Pak Jokowi sendiri gitu. Nah kalau udah begini ya masalahnya makin serius. Karena itu Rismond bersama dengan beberapa alumni UGM dan sejumlah aktivis yang selama ini dengan gigih mempersoalkan ijazah Jokowi, itu tanggal 15 April akan menggeruduk UGM. Ada apa sih ini? Kalau nggak salah tanggal 15 ini akan ada halal bihalal alumni UGM ya. Sebaiknya sih soal ini dibuka seterang mungkin ya, karena kalau terus bulet itu akan menyandra Jokowi dan keluarganya serta para pendukungnya, juga menyandra bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi kan pernah menjadi presiden selama 2 periode. Jadi soal asli dan tidaknya ijazah Jokowi ya jadi persoalan bangsa dan negara ini. Saya Irsubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.